Sementara Qin Xiaoming datang ke sisi ranjang Su Xingyu dan berbicara dengan lembut dengan nada khawatir. Tidak perlu, aku akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Su Xingyu dengan lembut menolak lamaran Qin Xiaoming dengan sedikit keraguan di matanya. Dia bahkan tidak mendengar keluhan Qin Xiaoming tentang dirinya. Mungkinkah dia benar-benar berencana datang ke rumah sakit untuk menemuinya dalam 2 hari? Ketika dia memikirkan ini, suasana hatinya tiba-tiba membaik dan senyum mulai menghiasi wajahnya. Kenapa wanita ini tiba-tiba tertawa lagi? Dia benar-benar wanita dengan masalah mental. Sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Qin Xiaoming melihat senyum yang entah kenapa mulai muncul di wajah Su Xingyu dan tidak lagi terkejut. Akhir-akhir ini ketika Su Xingyu mengobrol dengannya, dia selalu tertawa tanpa alasan. Awalnya dia mengira Su Xingyu memiliki penyakit otak dan ingin meminta dokter untuk memeriksanya, tetapi Su Xingyu dengan tegas menolak. Kemudian ketika dia menemukan bahwa ucapan dan gerakan Su Xingyu masih sangat normal, dia tidak repot-repot memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun Su Xingyu terlihat cantik ketika dia tersenyum. Qin Xiaoming baru saja selesai mengeluh dalam hatinya ketika senyum di wajah Su Xingyu membeku. Han Feifei yang sedang mengepak barang-barangnya tiba-tiba bahunya bergetar dan kemudian dia terus melipat pakaian Qin Xiaoming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semuanya sudah dikemas, ayo pergi. Qin Xiaoming tidak punya banyak barang. Setelah beberapa menit Han Feifei mengepak semuanya ke dalam tas lalu melemparkan tas itu ke Qin Xiaoming dan memintanya untuk membawanya sendiri. Xiao Yu, ayo kita pergi. Kita akan berkumpul lagi kalau ada waktu. Han Feifei dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xingyu dan berjalan keluar dari bangsal terlebih dahulu. Xiao Yu, setelah pengalaman ini kamu harus ingat untuk tidak gegabah bertindak sebagai pahlawan hanya karena kamu sendirian. Jika kamu menemukan sesuatu yang mirip dengan ini lagi, datanglah kepadaku dan aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Qin Xiaoming tidak langsung keluar, tetapi memberi Su Xingyu instruksi serius dengan matanya yang penuh cinta untuk Su Xingyu. Oke Kak Ming, aku tidak akan pernah sebodoh ini lagi. Su Xingyu menyembunyikan kesedihannya karena perpisahan, memaksakan senyum dan mengangguk. Kakak Ming His memanggil Su Xingyu dengan nama itu agak berbahaya, lebih baik aku segera lari. Ketika Qin Xiaoming mendengar perubahan sapaan Su Xingyu, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Su Xingyu. Dia hanya bisa mengangguk enggan dan berlari keluar dari bangsal dengan panik. Melihat Qin Xiaoming yang tampak sedikit berantakan terbaring di ranjang rumah sakit, dia tidak bisa menahan senyum lagi, membuat seluruh bangsal tampak jauh lebih hangat. Setelah meninggalkan rumah sakit, Qin Xiaoming dan Han Feifei duduk di kursi belakang mobil bersama. Pengemudi di depan adalah seorang wanita berusia 30-an. Qin Xiaoming tahu informasi tentang wanita ini. Namanya adalah Liu Qin dan dia adalah seorang pejuang yang kuat di tingkat kedua akhir kekuatan internal. Sekarang Liu Qin bertindak sebagai pengemudi Han Feifei. Jelas bahwa Han Feilong telah menemukan bahwa kota Shanghai tidak aman sekarang sehingga dia mengirim Liu Qin untuk melindungi Han Feifei. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penulis novel-novel sebelumnya. CEO perusahaan bernilai multimiliar dolar bahkan tidak memiliki pengawal. Dan para CEO wanita cantik ini sama sekali tidak memiliki masalah. Terlalu keterlaluan. Di kursi belakang mobil, Han Feifei memasang wajah dingin dan tidak menunjukkan niat untuk berbicara dengan Qin Xiaoming. Qin Xiaoming hanya bisa mencium aroma familiar yang berasal dari Han Feifei dan diam-diam mengeluh tentang pengaturan dari The Tyrant Dragon. Namun pikirannya hanya tertuju pada hal ini sesaat sebelum dia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Han Feilong mungkin akan memberitahu saya malam ini bahwa keluarga Shen berencana untuk membatalkan pertunangan. Sepertinya saya harus bertemu Shen Wanxing lagi besok. Sial, sekarang saya merasa takut ketika memikirkan Shen Wanxing. Shen Wanxing pasti akan membuat saya bekerja lembur lagi besok. Namun peran Shen Wanxing hampir selesai dan dia akhirnya akan bebas. Tapi alur cerita Han Feifei sepertinya berakhir lebih cepat dan hanya ada beberapa adegan tersisa. Memikirkan fakta bahwa saya tidak akan pernah melihat wanita tua itu lagi, saya tiba-tiba merasa sedikit enggan. Adegan saya dengan Xiaoming akan segera berakhir. Han Feifei sejak tadi menatap pemandangan di luar jendela dengan acuh tak acuh, tetapi setelah mendengar suara Qin Xiaoming, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat rumit dan suasana hatinya menjadi tertekan tanpa bisa dijelaskan. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjauhi Qin Xiaoming dan tidak membiarkan dirinya terlibat. Namun ketika dia mendengar bahwa Qin Xiaoming ingin menjauhinya sepenuhnya, hatinya masih sakit. Kak Fei, ada apa denganmu? Qin Xiaoming memperhatikan bahwa Han Feifei bertingkah aneh dan bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Han Feifei melambaikan tangannya dengan lembut dan mengatakan sesuatu dengan asal-asalan lalu tidak berniat untuk melanjutkan pembicaraan. Melihat ini Qin Xiaoming hanya bisa menyimpan keraguannya di dalam hati dan mobil itu menjadi sangat membosankan lagi. Setelah berkendara selama 1 jam, mobil itu akhirnya kembali ke rumah tua keluarga Han dan Qin Xiaoming segera melompat keluar dari mobil. Suasana yang menekan di dalam mobil benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman dan sekarang dia akhirnya bisa keluar.
Sao Ming Fei Fei, kamu kembali. Pergi duduk di ruang tamu sebentar, makan siang akan segera siap. Qin Sukin melihat Qin Xiaoming dan Han Fei Fei masuk dan senyum segera muncul di wajahnya. Setelah dengan hati-hati melihat Qin Xiaoming beberapa kali dan menemukan bahwa Qin Xiaoming benar-benar telah pulih sepenuhnya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin intens. Han Fei Long sudah duduk di ruang tamu saat ini dan ketika dia melihat Qin Xiaoming masuk, dia tersenyum memuji. Bagaimanapun, Qin Xiaoming sekarang adalah pahlawan pemberantas narkoba dan dia telah membawa kehormatan bagi keluarga Han. Xiaoming, aku punya kabar buruk untuk disampaikan padamu, kuharap kamu bisa mempersiapkan diri secara mental. Setelah Han Fei Long menunjukkan sedikit perhatian terhadap kondisi fisik Qin Xiaoming, dia memulai topik berikutnya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Ekspresi Qin Xiaoming juga menjadi serius. Dia tahu bahwa drama keluarga Sen tentang pembatalan pertunangan akhirnya akan segera dimulai. Bab 79 kembali ke perusahaan. Sen Yaohua dari keluarga Sen datang kepada saya beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa perjanjian pernikahan antara keluarga Sen dan keluarga Han saya terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan pendapat Sen Wanqing. Setelah periode refleksi, mereka merasa bahwa kebahagiaan putri mereka lebih penting daripada pernikahan yang diatur. Oleh karena itu, mereka ingin membatalkan pertunangan dan membiarkan Sen Wanqing bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jika kamu bisa bersama Sen Wanqing melalui usahamu sendiri, mereka juga sangat bersedia menerima kamu sebagai menantu mereka. Di ruang tamu, Han Fei Long menahan amarahnya dan mengulangi kata-kata Sen Yaohua kepada Qin Xiaoming kata demi kata. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Sen ingin membatalkan pertunangan, dia sangat marah. Ini sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Han mereka. Meskipun Sen Yaohua terus meminta maaf kepadanya, dia sangat bertekad untuk membatalkan pertunangan itu. Sikap tak tahu malu Sen Yaohua membuatnya tidak punya pilihan selain kembali dan melihat bagaimana sikap Qin Xiaoming sebelum membuat keputusan. Saya tidak setuju. Paman, saya sangat menyukai Wanqing dan saya tidak ingin menikahi siapapun kecuali Wanqing dalam hidup ini. Paman, kamu harus membantuku. Qin Xiaoming bereaksi sangat kuat. Dia langsung berdiri dan menyatakan penentangannya dengan lantang. Kau hanya omong kosong, berpikir Sen Wanqing bisa membuat keputusan sendiri tentang hidupnya. Itu hanya karena Pluto berencana berkolaborasi dengan keluarga Senmu dalam proyek besar sehingga kau, Sen Yaohua, mengubah sikapmu. Sepertinya Sen Wanqing tidak memiliki perasaan apapun terhadap Pluto saat ini. Jika pertunangan itu dibatalkan dan Sen Wanqing tetap tidak menyukai Pluto, itu akan menarik. Namun apakah Sen Wanqing setuju untuk bersama Pluto atau tidak, itu bukan urusanku. Skenaku dengan Sen Wanqing hampir selesai, jadi seharusnya itu tidak mempengaruhiku. Ketika aku memikirkan bagaimana Pluto telah melakukan begitu banyak namun tidak mencapai apapun, aku tidak bisa menahan tawa. Qin Xiaoming merasa sedikit lega saat ini. Setelah dia memutuskan pertunangannya dengan Sen Wanqing, dia hanya punya satu adegan dengannya. Pada saat itu dia tidak perlu lagi khawatir tentang plot selanjutnya antara Sen Wanqing dan Zhao Hao. Bahkan ketika suasana hatinya sedang buruk, dia bisa langsung menghancurkan pengejaran Zhao Hao terhadap Sen Wanqing. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku akan pergi ke keluarga Sen untuk membahas masalah ini secara langsung dalam beberapa hari ke depan. Tapi Xiaoming, kamu harus bersiap. Sepertinya keluarga Sen bertekad untuk membatalkan pertunangan kali ini. Mungkin kedatanganku ke sana tidak akan mengubah apapun. Paling banter, itu hanya akan membuat keluarga Sen membayar harga yang lebih tinggi. Han Fei Long dengan sungguh-sungguh berjanji kepada Qin Xiaoming, tetapi nadanya tidak menunjukkan banyak keyakinan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena keluarga Sen telah memilih untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Han, mereka pasti sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubah pikiran mereka dengan mudah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk Qin Xiaoming. Aku akan menemui Sen Wanqing besok untuk bertanya dengan jelas. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Setelah Qin Xiaoming mengatakan ini dengan marah, dia duduk dengan murung, jelas tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Xiaoming, kamu harus kembali bekerja dalam beberapa hari ke depan. Setelah sekian lama, amarahmu terhadap adikmu seharusnya sudah mereda. Han Fei Long tidak tahu bagaimana menghibur Qin Xiaoming saat ini, jadi dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan dan meminta Qin Xiaoming untuk tidak memikirkan masalah ini untuk sementara waktu. Qin Xiaoming sudah lama tidak masuk kerja di perusahaan dan Han Fei Long baru mengetahui hal ini baru-baru ini. Tapi dia tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Qin Xiaoming dan Han Fei Fei tidak memiliki hubungan yang baik. Kali ini mereka pasti bertengkar tentang sesuatu yang membuat Qin Xiaoming marah dan tidak pergi ke perusahaan. Qin Xiaoming tidak menjawab segera tetapi menatap Han Fei Fei dengan perasaan bersalah, jelas menunggu Han Fei Fei untuk berbicara. Kak Fei, tolong jangan melakukan hal aneh. Langsung setuju saja. Apa yang masih kau pikirkan? Aku baru saja memukulmu, perlu yang marah selama ini? Paling buruk aku hanya menjulurkan pantatku dan membiarkanmu memukulku balik. Qin Xiaoming memperhatikan bahwa Han Fei Fei memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya dan tidak membuat keputusan untuk waktu yang lama dan dia segera menjadi khawatir.
Kisah antara dia dan Han Feifei telah banyak berubah sekarang dan dia tidak yakin apakah Han Feifei akan membuat keputusan yang dijelaskan dalam novel kali ini. Dalam novel, alasan mengapa Han Feifei setuju untuk membiarkan Qin Xiaoming kembali ke perusahaan adalah karena Qin Xiaoming terluka parah dan ketakutan dalam kasus narkoba ini. Itulah mengapa Han Feifei dengan enggan memaafkan kesalahan Qin Xiaoming terhadapnya dalam novel atas saran Han Feilong. Tetapi sekarang berbeda, Qin Xiaoming telah berubah menjadi pahlawan anti narkoba, Han Feifei mungkin tidak akan lagi merasa simpati padanya. Apakah dia akan diizinkan untuk kembali ke perusahaan benar-benar merupakan hal yang sangat tidak pasti. Feifei, adalah hal yang normal bagi saudara kandung untuk memiliki beberapa konflik, tetapi salah jika kamu terus berpegang pada mereka. Xiaoming telah banyak berubah baru-baru ini jadi mohon maafkan dia sekali saja. Han Feilong melihat ekspresi Qin Xiaoming dan tahu bahwa kesalahan dari konflik ini adalah Qin Xiaoming. Tapi sekarang dia memiliki kesan yang lebih baik dan lebih baik tentang Qin Xiaoming jadi dia segera mulai berbicara untuk Qin Xiaoming. Hei, Han Feilong berbicara untukku tidak pernah terjadi di novel. Sepertinya perilaku saya baru-baru ini sangat mengubah pendapat Han Feilong tentang saya. Dengan dukungan Han Feilong, plotnya seharusnya stabil kali ini. Aku hanya tidak tahu ekspresi macam apa yang akan dimiliki Han Feilong ketika dia tahu bahwa aku dipecat dari perusahaan karena aku memukul seorang wanita tua. Hati Qin Xiaoming menjadi tenang setelah Han Feilong berbicara. Kecuali Han Feifei mengatakan yang sebenarnya, dia pasti tidak akan bisa menolak saran Han Feilong. Han Feifei mendengar bahwa Qin Xiaoming mulai merasa bangga lagi dan menggodanya tentang memukulnya. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengabaikan permintaan Han Feilong dan dengan tegas menolak Qin Xiaoming untuk kembali ke perusahaan. Hanya memikirkan kecelakaan macam apa yang mungkin dialami Qin Xiaoming jika dia gagal menyelesaikan plot, dia menahannya dan berkata dengan wajah dingin. Kamu bisa kembali ke perusahaan, tetapi Qin Xiaoming tidak bisa menjadi wakil presiden lagi. Jadilah manajer logistik saja. Feifei, Qin Xiaoming adalah kakakmu bagaimanapun juga. Sungguh konyol memintanya untuk mengurus hal-hal ini. Han Feilong menceramahi Han Feifei dengan raut wajah tidak senang karena ingin Han Feifei memindahkan Qin Xiaoming kembali ke posisinya. Namun sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, Qin Xiaoming angkat bicara. Paman, tidak apa-apa, aku akan mulai sebagai manajer logistik. Saya akan menggunakan upaya saya sendiri untuk membuat Sister Fei mengenali saya lagi. Qin Xiaoming tidak ingin menyebabkan masalah lagi dalam plot sehingga ekspresinya sangat ditentukan ketika dia berbicara menunjukkan bahwa dia sangat setuju dengan keputusan Han Feifei. Dan dia benar-benar tidak keberatan dengan posisi ini. Saya tidak peduli jabatan apa yang dia pegang, saya juga tidak akan lama berada di perusahaan ini. Asalkan Han Feifei setuju untuk membiarkan saya kembali, hanya itu yang penting. Selain itu, menjadi manajer logistik tidak ada bedanya dengan menjadi wakil presiden bagi saya. Saya tetap pergi ke perusahaan untuk bermain game setiap hari. Yang paling penting adalah setelah menjadi wakil presiden, dipecat dari perusahaan, dan sekarang menjadi manajer logistik, gaji saya tidak berubah sama sekali. Sungguh keterlaluan. Oke, karena Xiaoming sudah setuju, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi kalian berdua sudah tidak muda lagi jadi jangan terus bertengkar seperti anak kecil dan mengejek orang lain. Melihat Qin Xiaoming begitu masuk akal, Han Feilong tidak terus bersikeras pada idenya sendiri. Setelah memberi Qin Xiaoming dan Han Feifei beberapa nasihat sungguh-sungguh, dia melepaskan masalah itu. Bab 80 menyelesaikan urusan dengan Shen Wanxing. Di ruang tamu, makanan sudah tersedia di meja yang hampir semuanya adalah hidangan favorit Qin Xiaoming. Jelas bahwa Qin Sukin banyak berpikir untuk merayakan pemulihan Qin Xiaoming hari ini. Feifei, bagaimana perkembanganmu dengan Xiao Hao akhir-akhir ini? Selama makan, Han Feilong dan Qin Sukin memfokuskan perhatian mereka untuk peduli pada Qin Xiaoming. Baru saat makan siang hampir usai Qin Sukin menyebutkan masalah Zhao Hao secara tidak sengaja. Saatnya menyaksikan pertunjukan. Qin Xiaoming juga menjadi waspada dan memasang telinganya untuk mendengarkan bagaimana perasaan Han Feifei tentang Zhao Hao. Tidak ada kemajuan, saya sama sekali tidak tertarik pada Zhao Hao. Bahkan saya merasa muak ketika melihat Zhao Hao. Nada bicara Han Feifei tiba-tiba tegas yang membuat Han Feilong dan Qin Sukin tertegun sejenak. Qin Xiaoming tidak terlalu terkejut. Dari sikap Han Feifei terhadap Zhao Hao sebelumnya, dapat dilihat bahwa Han Feifei tidak terpesona oleh senyum Zhao Hao seperti yang dijelaskan dalam novel. Malahan, dia jauh lebih dekat dengannya daripada Zhao Hao. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku merasa Zhao Hao bahkan lebih penjilat daripada aku. Setidaknya para protagonis wanita ini menunjukkan perhatian padaku saat aku terluka. Tapi Zhao Hao sudah begitu gigih begitu lama namun kesan mereka terhadapnya malah semakin buruk. Aneh sekali. Aku merasa seperti aku adalah pemeran utama pria. Qin Xiaoming mengingat apa yang telah terjadi selama periode waktu ini dan pikirannya sedikit bingung untuk sesaat. Kenapa dia merasa bahwa kasih sayang tokoh utama wanita kepada protagonis secara tak terduga beralih kepadanya? Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang aneh yang benar-benar aneh.
Fei Fei, apa yang Zhao Hao lakukan yang membuatmu sangat membencinya? Melihat sikap Han Fei Fei, Qin Sukin bertanya dengan cemas. Dia hanya ingin mencari rumah yang baik untuk putrinya, tidak membiarkannya jatuh ke lubang api. Ini. Wajah Han Fei Fei menunjukkan keraguan. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu secara impulsif barusan adalah karena dia belajar dari suara hati Qin Shaoming beberapa hari yang lalu bahwa cedera Qin Shaoming kali ini sengaja dirancang oleh Zhao Hao. Namun dia tidak bisa mengatakan alasan ini karena kendala aturan. Paman, Anda benar-benar salah menilai Zhao Hao. Setiap kali saya pergi menemui Wan Xing, Zhao Hao selalu perhatian padanya dan jelas bahwa dia memiliki perasaan padanya. Terlebih lagi, selama periode waktu ini saya belajar seni bela diri dengan Su Xinyu di gym seni bela diri, Zhao Hao yang bukan siswa gym sering pergi ke sana. Bahkan orang buta pun bisa melihat apa yang dia pikirkan. Yang paling penting adalah saya sering melihat Zhao Hao pergi ke pusat pemandian untuk mencuci kakinya di tengah malam. Jika Anda membiarkan orang seperti ini yang bermuka dua bersama dengan Sister Fei, itu pasti akan merusak hidup Sister Fei. Melihat Han Fei Fei terdiam, Qin Shaoming segera berinisiatif untuk memberikan obat tetes mata kepada Zhao Hao. Ngomong-ngomong, selama itu tidak merusak alur cerita utama, dia berharap Zhao Hao akan sengsara sebisa mungkin. Wanita tua, lihat betapa baiknya aku padamu. Jika kamu tidak dapat menemukan alasan, aku akan mencarikannya untukmu. Juga, aku sudah lama tidak ke pemandian umum. Sekarang, untuk memfitnah Zhao Hao, aku bahkan tidak peduli dengan reputasiku sendiri. Aku benar-benar saudara yang baik. Tapi tolong jangan menatapku seperti itu, aku benar-benar tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Hehe, jika Zhao Hao tahu bahwa aku telah mengungkap identitas aslinya, dia pasti sangat marah hingga akan mencincangku sampai mati. Qin Shaoming memperhatikan bahwa ekspresi Han Feilong dan Qin Sukin berangsur-angsur berubah dan dia merasa sangat bangga. Namun ketika dia melihat Han Fei Fei menatapnya dengan mata berairnya yang besar dan ekspresi sayang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dalam hatinya dan dengan cepat berbalik dan berhenti melihat Han Fei Fei. Dia sekarang selalu memiliki ilusi bahwa Han Fei Fei telah jatuh cinta padanya. Untuk mencegah dirinya menjadi terlalu sentimental, dia berpikir akan lebih baik untuk sesedikit mungkin melakukan kontak dengan Han Fei Fei di masa depan. Han Feilong dan Qin Sukin tidak memperhatikan kontak mata antara Qin Shaoming dan Han Fei Fei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Shaoming, ada lebih banyak kemarahan di wajah mereka. Mereka secara alami tahu bahwa Qin Shaoming pergi ke sekolah bela diri Su Xinyu untuk belajar bela diri dan pergi ke pusat pemandian untuk mandi bukanlah masalah serius. Tetapi dia bertemu Zhao Hao berkali-kali yang jelas menunjukkan bahwa ketenangan dan keandalan Zhao Hao di permukaan mungkin hanya sebuah penyamaran dan dia mungkin seorang playboy seperti Qin Shaoming secara pribadi. Bahkan Qin Shaoming lebih baik daripada Zhao Hao. Setidaknya Qin Shaoming mengakui bahwa dia adalah seorang playboy, tidak seperti Zhao Hao yang suka merahasiakan. Karena Fei Fei tidak menyukainya, kami tidak akan memaksanya. Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Han Feilong dan Qin Sukin saling pandang dan akhirnya menghela napas dan tidak lagi memaksa Han Fei Fei untuk bersama Zhao Hao. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Wajah Han Fei Fei menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan dia dengan gembira mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Feilong dan Qin Sukin. Tetapi ketika Han Feilong dan Qin Sukin melihat raut wajah Han Fei Fei yang sangat gembira, mereka malah merasa semakin khawatir. Karena mereka semua tahu bahwa mungkin akan sangat sulit untuk mengatur kencan buta lagi untuk Han Fei Fei dalam waktu singkat. Keesokan paginya, Qin Shaoming datang ke Chaoyang Mall dengan marah, siap meminta penjelasan dari Shen Wanxing. Nama Qin Shao selalu sangat terkenal di Chaoyang Mall, belum lagi Qin Shaoming hari ini terlihat agresif, seolah-olah dia datang dengan niat buruk. Para penjaga keamanan dan staf tidak berani menghentikan Qin Shaoming. Mereka hanya mengirim seorang pemuda gesit untuk memberitahu Shen Wanxing agar bos mereka tidak lengah oleh Qin Shaoming. Namun pemuda itu masih terlalu lambat. Qin Shaoming sudah tiba di depan pintu kantor Shen Wanxing sebelum dia dan menendang pintu itu hingga terbuka dengan satu kaki. Ketika staf melihat situasi ini, mereka langsung menjadi cemas. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Shaoming yang selalu menjilat akan begitu kejam. Semua orang cepat tahan Tuan Muda Qin, dia telah melukai Tuan Shen. Seorang pria yang tampak seperti pemimpin buru-buru memanggil petugas keamanan dan kolega yang bersiap untuk bergegas ke kantor untuk melindungi keselamatan Shen Wanxing. Aku baik-baik saja, kalian semua keluar dulu. Namun sebelum mereka bisa bergegas menuju pintu, suara tenang Shen Wanxing keluar membuat mereka semua menghela napas lega. Lagi pula, mereka benar-benar tidak ingin menyinggung Qin Shaoming kecuali benar-benar diperlukan. Qin Shaoming merasa sedikit malu setelah memasuki kantor dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus marah. Karena saat dia masuk, dia mendapati bahwa Shen Wanxing sedang memeluk boneka beruang yang dia berikan hari itu dan menggodanya serta membelainya, dan wajahnya tampak sangat bahagia, sama sekali tidak seperti orang yang sedingin biasanya. Namun, setelah ketakutan karena serangan mendadaknya, Shen Wanxing melemparkan beruang kecil di tangannya ke bawah meja secepat kilat dan tidak ada jejaknya lagi yang terlihat.
Namun, jelas sudah terlambat ketika dia melemparnya. Mata mereka bertemu sejenak dan keduanya melihat sedikit kejanggalan di mata satu sama lain. Bab 81 Tuan Muda Qin memarahi Sen Wanxing. Pluto memamerkan pencapaiannya. Sesuanita ini tidak benar-benar tertarik padaku kan? Jika hadiah acak dariku saja bisa membuatnya sangat bahagia, bukankah dia akan sangat terharu hingga mau menikahiku jika aku memberinya cincin berlian atau semacamnya? Mungkin aku terlalu memikirkannya, Sen Wanxing mungkin hanya bermain dengan beruang itu karena bosan. Qin Shaoming yang terlalu memanjakan diri sendiri bukanlah ide yang bagus. Hal yang benar untuk dilakukan adalah menyelesaikan peran itu secepat mungkin. Banyak pikiran terlintas di benak Qin Shaoming dalam sekejap, tetapi dia dengan cepat menemukan penjelasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri. Dia bukan Pluto jadi dia tidak akan berpikir bahwa Sen Wanxing tertarik padanya hanya karena dia melihatnya bermain dengan boneka. Qin Shaoming, ada apa kau ingin bertemu denganku? Saya akan segera berangkat kerja jadi silakan pergi jika tidak ada lagi yang ingin Anda lakukan. Selama beberapa detik Qin Shaoming tertegun, Sen Wanxing mendapatkan kembali ketenangannya dan menanyai Qin Shaoming dengan nada dingin. Benar, saya pikir gunung es itu benar-benar mencair karena kehangatan saya sangat takut. Qin Shaoming mendapati bahwa Sen Wanxing masih sangat dingin dan segera merasa lebih ramah. Tetapi wajahnya dipenuhi amarah lagi. Dia berjalan lebar ke depan Sen Wanxing, menatap Sen Wanxing, membanting meja, dan berkata dengan marah. Sen Wanxing, apa maksudmu? Kenapa kamu membatalkan pertunangan tanpa persetujuanku? Apa kamu masih menganggap serius keluargaanku? Aku beritahu kamu, Sen Wanxing, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tebak kamu pasti sudah memutuskan dalam hatimu bahwa setelah memutuskan pertunangan denganku, kamu akan segera bersama Zhao Hao. Aku beritahu kalian, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan kalian berdua berhasil dengan mudah. Qin Shaoming sangat menghayati peran itu saat ini dan dia membanting meja dengan sangat keras. Seluruh kantor dipenuhi dengan raungannya dan siapapun dapat dengan mudah melihat kebencian di hatinya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saya sibuk dengan urusan perusahaan akhir-akhir ini dan belum menerima kabar pembatalan pertunangan. Dan Qin Shaoming, sebaiknya kamu berhati-hati dengan ucapanmu, Zhao Hao dan aku tidak ada hubungan apapun. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi. Ketika Sen Wanxing mendengar Qin Shaoming mengumpat di kantor, wajahnya langsung menjadi dingin. Meskipun dia tahu bahwa keadaan Qin Shaoming saat ini hanyalah akting, dipanggil jalan tetap membuatnya merasa sangat dirugikan dan marah. Nada suaranya ketika berbicara dengan Qin Shaoming menjadi semakin bersemangat. Sepertinya aku benar-benar membuat marah gadis es itu dengan memarahinya. Saudari Wanxing, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ini semua karena alur cerita. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan penulis Kasim itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Paling buruk, aku bisa tinggal bersamamu sementara waktu secara gratis setelah pertunjukan. Qin Shaoming merasa sedikit bersalah dan ekspresinya berangsur-angsur melunak seolah-olah dia mulai mempercayai penjelasan Sen Wanxing. Dia buru-buru bertanya dengan lembut. Lalu mengapa ayahmu sudah memberitahu pamanku bahwa dia ingin membatalkan pertunangan kita? Dan karena kamu tidak ada hubungannya dengan Zhao Hao, mengapa aku mengejarmu begitu lama tetapi kamu tidak pernah menunjukkan minat padaku? Apakah kamu tidak merasakan ketulusanku akhir-akhir ini? Setelah Qin Shaoming mengatakan ini dengan emosi yang begitu dalam, dia bahkan tersipu. Selama periode waktu ini, dia telah mengejar Su Xingyu dan tidak pernah datang ke Sen Wanxing. Namun, ada pepatah yang mengatakan jika Anda ingin jarak antara seorang pria dan seorang wanita semakin dekat, salah satu dari mereka harus berkulit tebal. Qin Shaoming secara sadar memainkan peran pria berkulit tebal. Sen Wanxing juga merasa sedikit meremehkan pengakuan Qin Shaoming. Jika dia tidak berinisiatif pergi ke rumah sakit untuk menemui Qin Shaoming beberapa hari yang lalu, mereka mungkin tidak akan bertemu selama hampir setengah bulan, dan Qin Shaoming masih punya keberanian untuk mengatakan kalimat seperti itu. Namun, setelah mendengar penghiburan batin Qin Shaoming, suasana hatinya membaik. Dia tidak mengungkap kebohongan Qin Shaoming, tetapi berkata dengan serius. Qin Shaoming, aku yakin kamu tahu bahwa tidak akan pernah ada kesempatan di antara kita. Mari berteman saja. Setelah mengatakan ini, Sen Wanxing tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Mengapa wanita ini mengatakan sesuatu yang sepertinya memiliki makna tersembunyi? Dan apa maksudmu dengan wanita yang tidak mungkin? Jangan terlalu percaya diri. Qin Shaoming mendengarkan nada bicara Sen Wanxing yang serius dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Setelah mengeluh beberapa kata dengan tidak puas, dia bersiap untuk berpura-pura menjadi nakal dan terus mengganggu Sen Wanxing. Namun pada saat ini, ponsel Sen Wanxing berdering mengganggu penampilannya. Sen Wanxing melirik ide penelepon dan sedikit mengernyit. Tapi dia dengan cepat menekan tombol jawab dan menyalakan speakerphone. Apa yang ingin wanita ini lakukan? Tepat ketika Qin Shaoming bingung, suara familiar terdengar di telepon. Itu adalah musuh Qin Shaoming, Pluto Zhao Hao. Tuan Sen, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Suara sopan Zhao Hao terdengar dari telepon dan suaranya sengaja direndahkan sedikit membuatnya lebih magnetis dan lembut dari biasanya. Tuan Zhao, ada apa?
Namun Shen Wanxing sepertinya tidak memperhatikan perubahan suara Zhao Hao dan terus menjawab dengan dingin. Tuan Shen, Anda mungkin belum tahu ini, tetapi Paman Shen sudah mengusulkan kepada keluarga Han untuk membatalkan pertunangan. Anda akan segera bisa menyingkirkan jeratan Qin Shaoming, playboy itu. Zhao Hao tidak peduli dengan nada bicara Shen Wanxing. Dia tahu bahwa Shen Wanxing selalu menjadi orang yang sedingin itu. Selama Shen Wanxing terbebas dari batasan pertunangan, dia yakin bahwa dia akan mampu melelehkan tubuh dingin Shen Wanxing dengan pelukan hangatnya segera. Segera dia menceritakan kisahnya dengan nada sedikit bersemangat tentang apa yang baru saja dia capai dalam beberapa hari terakhir. Siapa yang mengganggu Shen Wanxing? Apakah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Pluto yang perkasa tidak bisa mengalahkanku secara langsung, namun dia menggunakan taktik tercela seperti itu. Betapa tidak tahu malunya. Sayangnya, bahkan jika Shen Wanxing memutuskan pertunangannya denganku, kamu tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Usahamu ditakdirkan untuk sia-sia. Saat Qin Shaoming mendengarkan apa yang Zhao Hao katakan di telepon, ekspresi menahan amarah muncul di wajahnya. Namun, dia merasakan sedikit simpati untuk Zhao Hao di dalam hatinya. Semakin bahagia Zhao Hao sekarang, semakin besar pukulan yang akan dideritanya ketika dia ditolak oleh Shen Wanxing di masa depan. Jadi, kamu yang meminta ayahku untuk pergi ke keluarga Han untuk membatalkan pertunangan. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah Shen Wanxing mendengar kemarahan Qin Shaoming, suasana hatinya tiba-tiba membaik dan bahkan nada suaranya menjadi lebih santai. Zhao Hao berpikir bahwa sikap Shen Wanxing berubah karena berita yang dia beritahukan padanya, jadi dia segera membicarakan tentang pencapaiannya sendiri dengan nada bangga. Aku tidak banyak berkontribusi, aku hanya menyebutkan situasimu ketika aku setuju untuk menginvestasikan 5 miliar untuk mengembangkan beberapa proyek di Provinsi Jiangsu dengan Paman Shen. Aku tidak menyangka Paman Shen begitu pengertian dan berpikir apa yang kukatakan sangat masuk akal sehingga dia memutuskan untuk membatalkan pertunanganmu dengan Qin Shaoming dan membiarkanmu memutuskan pernikahanmu sendiri di masa depan. Nada bicara Zhao Hao kemudian menjadi sangat percaya diri seolah-olah dia sudah menentukan bahwa selama Shen Wanxing memutuskan pertunangan, dia akan bersamanya. Bab 82 memberimu seikat mawar merah menyala. Sialan, jika aku melemparkan 5 miliar ke wajah Shen Yaohua akan menikahkan putrinya denganku secara langsung. Dia mungkin akan sangat pengertian dan segera mengirim Shen Wanxing ke rumahku. Novel itu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan Pluto di luar negeri, tetapi dia pasti punya banyak uang yang sangat membuat iri. Namun begitu aku menyelesaikan misiku, aku juga akan memiliki aset senilai 100 miliar. Pluto tetap hanya akan menjadi adik bagiku. Di kantor, Qin Shaoming mendengar bahwa Zhao Hao menghabiskan 5 miliar dan segera membuat Shen Yaohua memilih untuk membatalkan pertunangan karena kebenaran dan dia merasakan sedikit penghinaan di hatinya. Karakter Shen Yaohua dalam novel diatur sebagai seorang pengusaha yang khas. Sebelumnya Shen Yaohua berpikir bahwa menikah dengan keluarga Han akan menguntungkan dan dia segera setuju untuk bertunangan dengan Qin Shaoming bahkan tanpa menanyakan pendapat Shen Wanxing. Sekarang aku tahu bahwa Zhao Hao masih sangat muda, kaya, seorang yatim piatu, dan dia juga tertarik pada Shen Wanxing. Pikirannya berubah seketika. Selama Zhao Hao bisa menjadi menantunya, bukankah semua aset Zhao Hao hampir sama dengan aset keluarga Shen-nya? Oleh karena itu, meskipun Shen Yaohua tahu bahwa memutuskan pertunangan akan menyebabkan dia menjadi musuh dengan keluarga Han, dia tetap dengan tegas memilih untuk melakukannya. Tuan Zhao, saya tidak butuh bantuan Anda dalam urusan saya. Anda sebaiknya ambil kembali 5 miliar Anda. Setelah Shen Wanxing mengetahui seluruh cerita, nadanya menjadi dingin. Sekarang dia tidak ingin keluarga Shen terlalu terlibat dengan Zhao Hao dan dia telah memutuskan untuk kembali ke Shen Yaohua malam ini untuk mengurungkan niat berinvestasi dengan Zhao Hao kali ini. Wanxing, jangan khawatir, aku sangat menghargai proyek-proyek Paman Shen, jadi aku memilih untuk berinvestasi di dalamnya. Selain itu, kamu selalu seperti adik perempuanku di hatiku, aku benar-benar tidak ingin melihatmu terancam oleh bajingan Qin Shaoming itu lagi. Zhao Hao tahu bahwa Shen Wanxing memiliki kepribadian yang kuat dan pasti akan merasa malu untuk menerima kebaikannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu dia tidak peduli dengan sikap dingin Shen Wanxing dan nada bicaranya menjadi lebih lembut dan halus. Wanxing, masalah ini sudah diputuskan. Aku, Zhao Hao, tidak akan pernah mengubah keputusan yang telah kubuat. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang hal itu, mengapa kita tidak pergi makan siang bersama untuk merayakan pembebasanmu dari belenggu pertunanganmu? Tanpa menunggu Shen Wanxing terus menolak, Zhao Hao membuat keputusan akhirnya dengan nada yang sangat mendominasi dan mengambil kesempatan untuk mengusulkan ide makan siang bersama Shen Wanxing. Zhao Hao tidak tahu apakah dia narsis atau bodoh dan dia bahkan tidak bisa mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Shen Wanxing. Sudah jelas bahwa Shen Wanxing tidak ingin Zhao Hao terlibat dalam masalah ini. Bagaimana Zhao Hao menafsirkan ini sebagai Shen Wanxing merasa kasihan padanya? Namun, dalam novel, Shen Wanxing tampaknya benar-benar menerima undangan makan malam Zhao Hao. Kali ini, segalanya seharusnya berbeda, kan?
Qin Xiaoming terdiam ketika mendengar nada percaya diri Zhao Hao. Zhao Hao ini sebaiknya tidak dipanggil Pluto tetapi Raja Imajinasi Diri. Maaf, aku rasa ini bukan sesuatu yang perlu dirayakan dan aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kamu sebaiknya mencari orang lain untuk makan. Benar saja seperti yang diharapkan Qin Xiaoming, Shen Wanxing dengan tegas menolak undangan Zhao Hao kali ini dan plotnya menyimpang dari novel lagi. Wanxing, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Lagi pula, kamu belum memutuskan pertunanganmu. Jika kamu makan malam denganku, Qin Xiaoming si playboy itu mungkin mengarang cerita tentangmu dan menyebarkan rumor yang tidak menguntungkanmu. Aku mengerti situasimu, jadi aku tidak akan memaksamu untuk keluar dan makan malam denganku. Namun, kita tetap harus merayakan pembatalan pertunangan ini. Jika Anda membuka pintu kantor sekarang, Anda seharusnya bisa menerima hadiah dari saya. Zhao Hao sepertinya sudah mengantisipasi penolakan Shen Wanxing dan tidak menunjukkan kekecewaan sama sekali. Sebaliknya, dia sangat perhatian dan mengungkapkan masalah tersebut, membiarkan Shen Wanxing menerima hadiah yang telah dia siapkan sebelumnya. Zhao Hao baru saja selesai berbicara ketika seseorang mengetuk pintu kantor Shen Wanxing. Qin Xiaoming dengan cepat pergi membuka pintu dan melihat seorang kurir berdiri di depan pintu memegang seikat mawar merah menyala. Berikan bunganya padaku. Qin Xiaoming mengambil bunga mawar itu dengan estes feng seolah-olah dia yang membeli buket itu. Kurir itu tidak ragu-ragu dan dengan hati-hati menyerahkan bunga itu kepada Qin Xiaoming. Dia hanya tahu bahwa seseorang memintanya untuk mengantarkan bunga ke sini dan dia tidak tahu siapa yang membelinya. Sekarang Qin Xiaoming keluar untuk mengambil bunga itu, pasti itu dibeli oleh Qin Xiaoming. Wah, Tuan Muda Qin benar-benar membelikan karangan bunga mawar sebesar ini untuk Tuan Shen. Sungguh perhatian. Ketika Tuan Muda Qin datang menemui Tuan Shen dengan cara yang mengancam hari ini, saya pikir mereka akan mulai berkelahi, tetapi saya tidak menyangka dia bahkan mengirim bunga. Tuan Qin sebenarnya adalah pria yang dikendalikan istrinya. Dia benar-benar ditaklukkan oleh Presiden Shen hanya dalam waktu singkat. Mungkinkah bunga ini membuat Presiden Shen takut barusan dan sekarang dia menggunakannya untuk menyenangkannya? Ketika staf yang bekerja di luar melihat Qin Xiaoming mengambil bunga mawar, mereka semua mengira bahwa bunga-bunga itu dibeli oleh Qin Xiaoming dan mereka segera mulai membicarakannya dengan ekspresi bergosip di wajah mereka. Aku tidak menyangka Pluto memiliki trik ini. Untungnya, aku selangkah lebih maju. Haha, jika Hades tahu bahwa semua karyawan di perusahaan Shen Wanxing mengira bunga-bunga ini dikirim olehku, dia tidak akan begitu marah hingga muntah darah. Qin Xiaoming tidak berniat menjelaskan kepada para karyawan ini dan menutup pintu lagi dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, di dalam hatinya dia hampir tertawa gila-gilaan. Pluto kecil itu berani mempermainkan Master Qin, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Puff. Ketika Shen Wanxing mendengar bahwa para karyawan di luar salah mengira bunga-bunga itu dikirim oleh Qin Xiaoming, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ini terlalu lucu, Zhao Hao menghabiskan uang tetapi semua orang mengira bunga-bunga itu dibeli oleh Qin Xiaoming. Ini terlalu tidak adil. Wanxing, apakah kamu suka hadiah ini? Jika kamu suka, aku akan mengirimkannya kepadamu setiap hari di masa depan. Ketika Zhao Hao mendengar tawa Shen Wanxing, dia berpikir bahwa Shen Wanxing sangat senang karena dia sangat menyukai bunga yang dia berikan padanya. Segera dia menekan kesombongan di hatinya dan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengucapkan kata-kata cinta ambigu yang mengungkapkan sedikit dari perasaannya. Dia percaya bahwa Shen Wanxing pasti bisa merasakan perasaan tulus dalam kata-katanya. Zhao Hao, bukankah kamu bilang kamu selalu memperlakukan Wanxing sebagai adikmu? Aku belum pernah mendengar ada seorang saudara laki-laki selalu memberikan mawar kepada saudara perempuannya. Selain itu, aku bahkan belum memutuskan pertunanganku dengan Wanxing dan kamu mentraktirku makan dan mengirimiku mawar. Sepertinya kamu punya ambisi yang serius. Setelah mendengarkan begitu lama, Qin Xiaoming tahu sudah waktunya baginya untuk tampil sendiri. Setelah dengan marah merebut ponsel Shen Wanxing, dia mulai dengan tegas menanyai Zhao Hao di ujung telepon. Qin Xiaoming, kenapa kamu juga ada di sini? Ketika Zhao Hao mendengar suara Qin Xiaoming, dia sangat terkejut hingga nada bicaranya menjadi melengking. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiaoming bersama Shen Wanxing sekarang dan dia bisa mendengar percakapan antara dia dan Shen Wanxing dengan jelas. Awalnya saya datang ke sini hari ini untuk menanyai Shen Wanxing tentang mengapa dia memutuskan pertunangan tetapi saya tidak menyangka akan menangkapmu basah. Zhao Hao, kamu benar-benar luar biasa, kamu menghabiskan 5 miliar hanya untuk membuat Wanxing memutuskan pertunangan denganku. Jangan khawatir, aku akan kembali dan memberitahu pamanku semua tentang masalah ini sehingga dia juga bisa tahu bahwa kamu adalah saudara yang baik yang bersedia membayar 5 miliar untuk kebahagiaan adikmu. Kemarahan Qin Xiaoming tidak mereda dan nadanya penuh ancaman. Jelas sekali dia sangat marah hingga sudah menguasai hatinya. Bab 83 Qin Xiao sangat lelah. Zhao Hao, kamu pasti tercengang, kan? Tidak menyangka aku akan muncul di kantor Ice Girl hari ini. Kurasa aku mendengar semua yang kamu katakan. Kamu benar-benar menyerahkan rahasiamu padaku. Begitu aku menyebarkan berita tentang tindakanmu, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengejar wanita lain. Namun, alurnya seharusnya tidak berantakan di sini. Zhao Hao bahkan lebih tebal kulitnya daripada aku, jadi dia pasti akan menepis ini dengan mengatakan dia hanya adikku, lalu melanjutkan urusannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Di kantor, wajah Qin Xiaoming penuh amarah, tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Tidak ada plot seperti itu di novel di mana dia mendengar percakapan antara Zhao Hao dan Shen Wanxing. Menurut situasi aslinya, dia seharusnya diusir oleh satpam setelah dia marah di kantor Shen Wanxing hari ini. Tapi sekarang bukan hanya Shen Wanxing tidak mengusirnya, dia juga secara terbuka memutar percakapan antara dia dan Zhao Hao sehingga Zhao Hao yang bisa dia marahi tidak berani membalas. Sungguh memuaskan. Tapi dia tidak khawatir plotnya akan runtuh karena ini. Jika Zhao Hao tidak pernah mengejar heroin lain lagi karena masalah kecil seperti itu terungkap, itu akan terlalu meremehkan wajah Pluto yang bermartabat. Qin Xiaoming, aku Zhao Hao jujur dan tidak takut pada bayanganku sendiri. Kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Kali ini aku berinvestasi di keluarga Shen karena aku optimis dengan proyek Paman Shen. Ini hanyalah praktik bisnis biasa. Untuk alasan mengapa Paman Shen memutuskan pertunangan, apa kau tidak punya ide sama sekali? Siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan seorang playboy sepertimu yang hanya tahu makan minum dan bersenang-senang? Selain itu, Tuan Shen sangat luar biasa, bagaimana mungkin kamu pantas untuknya? Jika aku jadi kamu, aku sudah menjauhi Tuan Shen sejak lama. Setelah Zhao Hao terdiam beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan segera menanggapi pertanyaan Qin Xiaoming dengan percaya diri, tampak sangat jujur. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan mengirim bunga kepada Tuan Shen hari ini untuk merayakan putusnya pertunangan. Qin Xiaoming, tidakkah menurutmu sangat beruntung bahwa Tuan Shen dapat membatalkan pertunangan denganmu dan menyingkirkan keterikatanmu mulai sekarang? Sebagai teman Tuan Shen, bukankah seharusnya aku bahagia untuknya? Tanpa menunggu Qin Xiaoming membantah, Zhao Hao mengejek Qin Xiaoming lagi dengan nada menggoda dan tidak ada lagi jejak rasa bersalah di hatinya bahwa Qin Xiaoming telah menemukan percakapan mereka hari ini. Seperti yang diharapkan dari Pluto, dia berkulit tebal bahkan jika dia ketahuan selingkuh, dia masih bisa mengatakan bahwa dia sedang belajar bahasa asing tanpa ekspresi apapun. Qin Xiaoming mencibir dalam hatinya dan kemarahan di wajahnya menjadi semakin intens. Dia tampak sangat marah karena Zhao Hao meremehkannya. Namun, tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk membalas Zhao Hao, Shen Wanxing berbicara lebih dulu dengan dingin. Tuan Zhao, Anda dan saya hanya bertemu beberapa kali. Kita hanya pebisnis biasa, bukan teman. Aku tidak butuh kamu mengirimiku bunga untuk merayakan dan aku tidak ingin ada urusan apapun denganmu lagi. Aku harap kamu tidak akan meneleponku lagi di masa depan. Tuan Shen, aku tahu kamu sedang dalam masalah sekarang dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jangan khawatir, pertunangan ini pasti sudah dibatalkan dan aku tidak akan pernah membiarkan Qin Xiaoming mengancammu lagi. Qin Xiaoming, tunggu saja, dalam beberapa hari kamu tidak akan bisa bertindak sombong di depan Tuan Shen lagi. Zhao Hao tidak peduli dengan nada dingin Shen Wanxing, dia tahu bahwa dengan adanya Qin Xiaoming, Shen Wanxing tidak akan berani menunjukkan emosi apapun. Meskipun Shen Wanxing sangat tersentuh olehnya hingga hampir menangis, wajahnya mungkin akan tetap sedingin es. Tapi tidak apa-apa, dia bisa menunggu. Tunggu saja beberapa hari dan pertunangan antara Shen Wanxing dan Qin Xiaoming akan dibatalkan dan kemudian tidak ada yang bisa menekan hati Shen Wanxing yang penuh gairah untuknya. Oleh karena itu, meskipun ditolak dengan nada dingin dan kasar oleh Shen Wanxing, Zhao Hao tetap tidak merasakan amarah apapun. Setelah terus mengancam Qin Xiaoming, dia dengan patuh menutup telepon. Shen Wanxing, apa yang ingin kau katakan sekarang? Zhao Hao sudah mengakui bahwa dia sengaja merusak pertunangan kita, aku tidak percaya kau sama sekali tidak menyadarinya. Setelah menutup telepon, Qin Xiaoming melampiaskan amarahnya pada Shen Wanxing dan nadanya menjadi sangat tajam. Itu adalah sesuatu yang dia diskusikan secara pribadi dengan ayahku. Percaya atau tidak, itulah faktanya. Shen Wanxing sama sekali tidak takut dengan penampilan Qin Xiaoming. Dia menjawab dengan acuh tak acuh sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Aku sangat marah tapi Ice Girl sangat tenang. Ini membuatku merasa sangat malu. Tapi itu juga benar, Ice Girl sudah mendengarkan panggilan itu bersamaku. Jika dia tidak menyembunyikan apapun, dia secara alami tidak akan takut dengan pertanyaanku. Tapi aku saat ini memerankan Qin Xiaoming yang berang dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Qin Xiaoming menunjuk kapas dan merasa sangat tertekan, tetapi dia tetap bersemangat dan terus bertanya dengan tegas. Kalau begitu, katakan padaku apa yang sedang... Jika kau tidak memberiku jawaban pasti hari ini, aku akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Minumlah air dulu, kamu pasti haus setelah berbicara sebanyak itu barusan. Menghadapi pertanyaan Qin Xiaoming, Shen Wanxing dengan tenang menyerahkan teh yang baru saja dituangkan kepada Qin Xiaoming, mengisyaratkan agar Qin Xiaoming istirahat dulu. Gadis es sialan ini sudah gila ya? Apa dia tidak menyadari bahwa aku sedang kesal? Rasanya wanita-wanita ini semakin tidak takut padaku. Apakah karena aku biasanya terlalu lembut? Untungnya aku tidak punya banyak adegan dengan Shen Wanxing lagi. Jika tidak, aku tidak akan bisa melanjutkan akting. Lain kali aku mengejar gadis mahasiswa itu, aku harus bertindak lebih garang dan tidak terlalu lembut seperti ini.
Qin Shaoming terus mengeluh dalam hatinya tetapi tetap mengambil teh yang disodorkan oleh Shen Wanxing dengan mendengus. Dia baru saja berteriak begitu banyak hingga tenggorokannya benar-benar sakit. Qin Shaoming, saat kamu datang ke sini hari ini, sudah kubilang bahwa kita ditakdirkan hanya menjadi teman. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa tidak peduli apakah aku berhasil memutuskan pertunangan atau tidak, aku tidak akan bersama Zhao Hao. Shen Wanxing menunggu sampai Qin Shaoming beristirahat sebentar sebelum berpura-pura tenang dan memberitahunya keputusannya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia mengatakan ini. Tapi Qin Shaoming ditakdirkan bukan berasal dari dunia ini dan dia harus berperan sebagai penjahat untuk mengejar wanita lain di masa depan. Mereka ditakdirkan untuk tidak bersama. Aku tidak ingin berteman denganmu, aku hanya ingin kau menjadi pacarku. Shen Wanxing, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Qin Shaoming meletakkan cangkir teh dengan kasar di atas meja, mengucapkan kata kasar dengan marah, dan kemudian menyerbu ke arah pintu kantor. Gadis es tidak memintaku untuk bekerja lembur hari ini, apakah dia sudah berubah kepribadian? Aneh, gadis es tidak mengizinkanku bekerja lembur, aku jadi sedikit tidak nyaman. Qin Shaoming merasa agak ragu dan sedikit memperlambat langkahnya. Namun, ketika dia mendapati bahwa Shen Wanxing tidak pernah meneleponnya, dia hanya bisa segera meninggalkan pintu kantor. Jika aku benar-benar setuju untuk menjadi pacarmu barusan, apakah kamu benar-benar berani setuju? Setelah Qin Shaoming pergi, Shen Wanxing mendengus dingin dengan angkuh. Kemudian dia dengan cepat mengambil boneka beruang yang baru saja dia lempar dan dengan hati-hati membersihkan debunya. Adapun mawar yang Zhao Hao kirim padanya, dia membuangnya ke tempat sampah bahkan tanpa melihatnya. Bab 84 Han Feifei, aku sudah punya seseorang yang aku sukai. 2 hari kemudian Qin Shaoming akhirnya kembali ke rutinitas kerja normalnya. Meskipun posisinya berubah menjadi manajer logistik, kantornya masih kantor yang sama dan karyawan di perusahaan masih dengan hormat memanggilnya Tuan Qin. Sepertinya tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Sikap Han Feifei terhadapnya masih sangat dingin dan kewaspadaannya terhadapnya tampaknya meningkat pesat. Dia tidak berbicara lebih dari 10 kalimat kepadanya dalam 2 hari bekerja. Dan kemarin siang ketika dia sedang tidur siang, dia melewati kantor Han Feifei dan dengan lembut mendorong pintu, tetapi ternyata pintu kantor terkunci rapat. Mungkin akan mustahil baginya untuk menyelinap ke kantor Han Feifei lagi seperti yang dia lakukan terakhir kali. Waktu dengan cepat tiba di pagi hari ketiga, Qin Shaoming bermain game di kantor sambil menunggu plotnya dimulai. Benar saja tidak lama kemudian ada suara di luar. Qin Shaoming tahu bahwa Zhao Hao pasti sudah tiba lebih awal jadi dia dengan cepat meletakkan ponselnya, merapikan rambutnya yang berantakan, dan melangkah keluar dari kantor. Di area kantor, Zhao Hao berdiri di luar pintu kantor Han Feifei, matanya penuh kasih sayang dan mawar yang sudah dikenal di tangannya. Para karyawan sudah lama lupa tentang pergi bekerja dan berkumpul di kantor Han Feifei dari kejauhan, menyaksikan keseruan itu. Zhao Hao, sudah kubilang jangan datang padaku lagi, aku sama sekali tidak menyukaimu. Tidak akan pernah ada kesempatan di antara kita. Han Feifei melihat ekspresi penuh kasih sayang Zhao Hao tetapi dia sama sekali tidak merasa tersentuh, malahan dia merasa ingin muntah. Dia ingin mengusir Zhao Hao dengan nada yang sangat tidak sabar. Feifei, aku tahu kamu pasti salah paham karena apa yang dikatakan Qin Shaoming. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa kali ini kerjasama dengan keluarga Shen benar-benar hanya kerjasama bisnis dan aku hanya menganggap Shen Wanxing sebagai seorang adik. Satu-satunya yang benar-benar aku sukai adalah kamu. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri dan aku pasti akan membuatmu merasakan ketulusanku. Ketika Zhao Hao melihat ekspresi Han Feifei, kebenciannya pada Qin Shaoming semakin dalam. Pasti Qin Shaoming yang mengungkap fakta bahwa dia membantu Shen Wanxing yang menyebabkan hasil saat ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Tidak ada kemajuan substansial antara dia dan Shen Wanxing. Han Feifei dan yang lainnya hanya menebak bahwa dia memiliki perasaan pada Shen Wanxing. Selama dia bertindak lebih diam-diam di masa depan dan Han Feifei tidak menangkapnya, masalah ini akan segera selesai. Sekarang dia hanya perlu menahannya untuk sementara waktu dan ketika dia bisa diam-diam mengejar wanita-wanita ini di masa depan, nasi akan menjadi bubur. Dia secara alami akan memiliki cara untuk membuat wanita-wanita ini hidup harmonis dan menjadi haremnya. Faktanya Zhao Hao tidak salah setelah Qin Shaoming kembali ke rumah 2 hari yang lalu. Dia memberitahu Han Feilong dan yang lainnya bahwa Zhao Hao yang merencanakan pembatalan pertunangan keluarga Shen. Sebagai seorang pria, Han Feilong tahu betul tentang pikiran Zhao Hao yang berubah-ubah sehingga dia segera memerintahkan Han Feifei untuk tidak berhubungan lagi dengan Zhao Hao. Han Feifei secara alami setuju dengan sangat patuh, sehingga dia sangat tegas dan percaya diri ketika dia menolak Zhao Hao hari ini. Pluto adalah Pluto, kemampuan aktingnya hampir setara denganku dan dia memainkan peran itu terlalu bersemangat. Namun dalam novel, sepertinya Hades mengundang wanita tua itu untuk makan malam dan berbelanja hari ini, tetapi sekarang Hades yang datang untuk meminta maaf. Sungguh menyedihkan. Tampaknya kekuatan koreksi di dunia ini cukup kuat dan plotnya tidak akan mudah runtuh. Saat Qin Shaoming mengagumi penampilan Pluto, dia juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini di dalam hatinya.
Namun melihat penampilan Pluto yang rendah hati dan memelas, dia tidak merasakan simpati di hatinya. Awalnya dia hanya ingin memainkan peran dengan baik dan pulang setelah pertunjukan. Akibatnya Hades ini datang untuk memprovokasinya tanpa tahu apa yang baik untuknya dan sekarang dia akhirnya merasakan sakitnya memprovokasi dia, Tuan Muda Qin. Zhao Hao, kamu salah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Shen Wanxing. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Kuharap kamu tidak menggangguku lagi. Setelah mendengarkan penjelasan Zhao Hao, nada bicara Han Feifei tetap tidak berubah dan dia menolaknya dengan sangat tegas. Feifei, apa kamu masih tidak percaya penjelasanku? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Shen Wanxing. Ada sedikit kesuraman di mata Zhao Hao dan kemarahan di hatinya tumbuh semakin kuat. Sebagai Raja Neraka, dia tidak pernah begitu tunduk pada seorang wanita. Tetapi sekarang setelah dia menjelaskannya seperti ini, Han Feifei masih tidak mempercayainya yang sama saja dengan menghina otoritasnya. Jika dia tidak perlu mengejar Han Feifei sekarang, dia pasti sudah ingin menendang wanita berhati dingin di depannya ini hingga berlutut dan membuatnya tahu harga dari menghinanya, Raja Neraka. Zhao Hao, kamu benar-benar seperti koyo anjing. Saudari Fei sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak menyukaimu, tetapi kamu masih membuat masalah di sini. Bagaimanapun juga, kamu adalah CEO perusahaan besar, bisakah kamu memperhatikan statusmu? Qin Shaoming sebagai batu sandungan dalam perjalanan emosional Zhao Hao melihat bahwa Zhao Hao masih mengganggu Han Feifei. Tentu saja dia tidak akan hanya berdiri dan menonton kesenangan itu. Dia segera melangkah maju dan dengan nada merendahkan mengejek perilaku Zhao Hao saat ini. Qin Shaoming, itu kamu. Bukankah kamu sudah dipecat dari perusahaan oleh Feifei? Saat Zhao Hao melihat sosok Qin Shaoming, kobaran amarah terpancar di matanya. Jika Tuan Muda Qin tidak terus-menerus mencoba menyabotnya, bagaimana mungkin dia belum mendapatkan satu wanita pun sampai sekarang? Dan dia bahkan sampai pada titik di mana dia harus terus meminta maaf kepada seorang wanita. Bagaimana kamu tahu bahwa aku dipecat dari perusahaan? Aku hanya mengambil cuti karena aku lelah bekerja. Baiklah, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu lagi. Pergi saja sekarang atau aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Qin Shaoming melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menyuruh Zhao Hao untuk keluar. Tapi dia merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Wah, akhirnya aku berada di sisi keadilan. Pluto pasti merasa sangat sedih sekarang. Sayang sekali kamu harus menanggungnya betapapun sedihnya kamu. Jika tidak kamu tidak akan pernah mendapatkan wanita tua itu. Namun, sikap wanita tua itu sekarang sangat teguh bahkan jika kamu menanggung penghinaan dan memikul beban berat, itu mungkin akan sia-sia. Han Feifei berdiri di belakang Qin Shaoming ketika dia mendengar Qin Shaoming memanggilnya wanita tua lagi, dia ingin menendang Qin Shaoming dengan keras. Hanya untuk mempertahankan citranya saat ini dan tidak membiarkan Qin Shaoming menemukan cacat dalam suara hatinya, dia mengertakkan gigi dan menahan amarahnya, membiarkan Qin Shaoming melarikan diri tanpa menyadarinya. Feifei, selama kamu tidak punya pacar, aku tidak akan pernah menyerah mengejarmu. Suatu hari aku akan menunjukkan ketulusanku padamu. Zhao Hao sangat marah ketika dia melihat Qin Shaoming menjadi semakin sombong. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun kepada Qin Shaoming sekarang, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak melihat wajah jelek Qin Shaoming dan terus memberikan janji kepada Han Feifei dengan ekspresi tegas. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan berjalan keluar dari perusahaan tanpa menunggu respons Han Feifei. Dia percaya bahwa penampilannya hari ini cukup menyentuh. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan Han Feifei, itu tentu saja meninggalkan kesan tergila-gila yang sangat dalam pada Han Feifei. Pluto sangat memahami prinsip bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu sama buruknya dengan kekurangan. Oleh karena itu, agar tidak terganggu oleh Han Feifei dan menghindari diejek oleh Qin Shaoming, dia memilih untuk pergi dengan anggun saat ini. Zhao Hao, sejujurnya, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Namun saat Zhao Hao merasa bangga dengan tindakannya, suara tenang Han Feifei mencapai telinganya menyebabkan tubuhnya membeku. Bab 85 orang ideal saya adalah Qin Shaoming. Kapan wanita tua Han Feifei ini menemukan seseorang yang dia sukai? Kenapa aku tidak tahu? Dia tidak hanya mencari seseorang untuk dijadikan perisai, kan? Akting pacar palsu ini sangat idiot. Mereka benar-benar memperlakukan Pluto seperti anak kecil berusia 3 tahun, ya kan? Qin Shaoming juga terkejut ketika mendengar Han Feifei mengatakan bahwa dia menyukai seseorang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Han Feifei hanya berbohong kepada Zhao Hao, mencoba menghilangkan pikirannya tentangnya. Namun alasan Han Feifei benar-benar membuatnya ingin mengeluh. Plot semacam ini biasanya hanya muncul di drama idola, tetapi Han Feifei benar-benar menggunakannya dalam kehidupan nyata. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang sebodoh para idiot di drama idola yang dengan bodohnya mempercayai apa yang dikatakan tokoh utama wanita? Ketika Han Feifei mendengar keluhan batin Qin Shaoming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia baru saja mendengar Zhao Hao mengatakan bahwa dia telah mengejarnya karena dia tidak punya pacar dan dia membuat alasan karena putus asa. Dia tidak tahu bahwa alasan ini sangat buruk. Feifei, kamu tidak perlu berbohong padaku. Aku tahu kamu tidak punya pacar.
Tapi jangan khawatir, aku tidak akan sering mengganggumu di masa depan. Aku hanya akan menggunakan tindakanku untuk membuktikan cintaku padamu. Zhao Hao tertegun selama beberapa detik tetapi kemudian dengan cepat bereaksi. Senyum lembut muncul kembali di wajahnya dan dia berbicara dengan lembut dan menghibur Han Feifei. Sepertinya dia sama sekali tidak percaya alasan Han Feifei yang dibuat-buat. Aku tidak berbohong padamu, percaya atau tidak. Dan aku tidak mengatakan dia pacarku, aku hanya naksir sepihak padanya. Han Feifei terus berpegang pada alasan kekanak-kanakannya dengan wajah dingin dan nadanya tiba-tiba menunjukkan sedikit penyesalan dan kesepian yang sangat realistis menggambarkan keadaan seorang wanita yang cintanya tidak terbalas. Senyum di wajah Zhao Hao berangsur-angsur memudar dan sedikit keraguan berangsur-angsur muncul di matanya. Ekspresi dan nada suara Han Feifei saat ini sangat mirip dengan orang aslinya yang membuatnya sedikit tidak yakin. Sialan akting wanita tua ini luar biasa, aku hampir menganggapnya serius. Tapi kemudian Zhao Hao menanyakanmu tentang identitas orang itu. Bagaimana kau harus menjawab? Bukankah wanita tua itu mencoba menggunakanku sebagai perisai? Itu tidak akan berhasil, aku masih punya wanita lain untuk dikejar, aku tidak bisa bersamamu. Wanita tua, menyerahlah saja pada ide ini. Qin Shaoming tidak terkesan dengan penampilan Han Feifei dan masih percaya bahwa Han Feifei hanya menutupi kebohongan. Dia telah membaca novel aslinya dan tahu bahwa Han Feifei tidak pernah memiliki teman dekat lawan jenis sebelumnya. Bahkan jika alurnya telah berubah dari novel, mustahil bagi Han Feifei untuk mengembangkan perasaan pada seorang pria hanya dalam beberapa hari. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah bahwa orang yang dibicarakan Han Feifei adalah dia. Jika kata ini keluar, itu akan sampai ke telinga Han Feilong. Berdasarkan kesan Han Feilong saat ini tentangnya, dia mungkin benar-benar memaksanya untuk menikahi Han Feifei dan kemudian dia akan berada dalam masalah yang sebenarnya. Feifei, kecuali kau memberitahuku nama spesifik orang itu, aku tidak akan mempercayainya. Seperti yang diharapkan, Zhao Hao tidak menyerah dan terus bertanya tentang identitas spesifik pria itu. Saat dia berbicara, sedikit kekejaman melintas di matanya tanpa terlihat. Han Feifei ditakdirkan untuk menjadi wanita Plutonya. Akan baik-baik saja jika Han Feifei hanya berbohong kepadanya, tetapi bagaimana jika Han Feifei benar-benar memiliki seseorang yang dia sukai? Dia juga akan menemukan cara untuk benar-benar memutus pikiran Han Feifei dari sumbernya. Kamu juga mengenal orang itu dan dia sedang berdiri di depanmu sekarang. Di bawah tatapan gugup Zhao Hao dan Qin Shaoming, Han Feifei dengan ragu menceritakan informasi tentang orang yang dia sukai dan rona merah muncul di wajahnya tanpa sadar. Seluruh temperamennya berubah dari dewasa dan murah hati menjadi pemalu dan cantik sekarang dalam sekejap, dia terlihat seperti seorang gadis yang benar-benar jatuh cinta. Meskipun dia tidak mengatakan siapa itu secara spesifik, matanya tertuju pada wajah Qin Shaoming saat dia berbicara. Sudah jelas siapa orang idealnya. Wanita tua ini benar-benar ingin menggunakan aku sebagai perisai. Betapa liciknya. Tapi akting wanita tua itu begitu realistis hingga aku hampir merasakan jantungku berdebar. Tetapi Zhao Hao pasti tidak akan mempercayai kebohongan wanita tua itu. Dia sangat menyadari hubungan antara aku dan wanita tua itu. Qin Shaoming menatap mata Han Feifei yang tulus dan tiba-tiba seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Dia dengan cepat memalingkan muka dan berhenti menatap Han Feifei. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa upaya Han Feifei kali ini ditakdirkan untuk sia-sia. Jika Han Feifei menyebut nama orang lain, Zhao Hao mungkin masih mempercayainya. Tapi mengatakan kamu menyukainya, bukankah itu lelucon? Feifei, bahkan jika kamu ingin menolakku, kamu tidak perlu mencari alasan seburuk itu. Qin Shaoming adalah adik laki-lakimu dan dia juga seorang playboy yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin kamu jatuh cinta padanya? Setelah Han Feifei selesai berbicara, senyum Zhao Hao kembali ke wajahnya. Dia benar-benar berpikir Han Feifei punya kekasih barusan, tetapi ternyata dia hanya berbohong padanya. Dan sulit untuk mengatakan siapa itu Qin Shaoming. Bukankah kamu hanya menunggu untuk diekspos olehnya? Qin Shaoming dan aku hampir tidak memiliki hubungan darah dan saudara hanyalah sebutan generasi, jadi mengapa aku tidak boleh menyukainya? Dan mengapa Qin Shaoming begitu tidak berpendidikan? Dia humoris, jujur, berani dan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Apakah ada yang salah dengan saya menyukai orang seperti itu? Han Feifei tidak tahan dengan ejekan Zhao Hao terhadap Qin Shaoming dan segera membalas dengan nada bersemangat. Seolah-olah dia benar-benar melindungi kekasihnya. Kok bisa aku tidak tahu aku lucu, jenaka, jujur, dan berani? Apakah ini benar-benar aku? Tapi memang benar bahwa aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Aku memang orang seperti itu. Harus kuakui bahwa wanita tua memiliki penilaian yang cukup baik. Tapi Han Feifei bertingkah sangat serius, mungkinkah dia tidak ingin menikah lagi? Setelah ini keluar, siapa yang mau pergi kencan buta dengan wanita yang lebih tua? Qin Shaoming diam-diam mendiskusikan ini dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi arogan. Dia berkata kepada Zhao Hao dengan nada menghina. Zhao Hao, apakah kamu dengar itu? Kakak Fei bilang dia menyukaiku, kenapa kamu masih di sini? Jika aku melihatmu mengganggu kakak Fei lagi, aku tidak akan sopan padamu. Setelah Qin Shaoming selesai berbicara dengan nada mendominasi, dia merasa sedikit tidak berdaya.
Menurut perilaku Qin Xiaoming dalam novel, dia pasti akan sangat gembira setelah mendengar bahwa Han Feifei menyukainya dan kemudian mendeklarasikan kedaulatannya kepada Zhao Hao. Alasan mengapa dia bertingkah seperti ini bukan hanya karena dia ingin membuat Zhao Hao merasa jijik, tetapi yang lebih penting dia harus melakukannya. Feifei, berhenti bercanda. Kamu tidak bisa membuat lelucon seperti ini sembarangan. Ketika Zhao Hao melihat kegembiraan Han Feifei dan wajah arogan Qin Xiaoming, dia ingin maju dan mencabik-cabik pasangan itu. Namun demi kebahagiaan di masa depan, dia memaksa dirinya untuk menanggungnya, memaksakan senyum, dan menghibur Han Feifei dengan nada lembut.